Assalamualaikum, selamat datang kembali di YouTube channelnya aku ya. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, selamat datang dan salam kenal. Teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat semua ya. Aku sekeluarga alhamdulillah nih sehat-sehat. Ini hasil belanjaanku di Pasar Tugu Bala Endah ya teman-teman. Yang belum nonton videonya, yuk langsung aja ditonton. Yuk langsung mulai aja food prepnya. Pertama-tama ini aku lagi ngurusin si daging ayam ini. Aku beli daging ayam campur sama bagian pahanya gitu. Terus aku juga beli ceker. Daging ayam lagi. Kayaknya nggak pernah absen ya tiap food prep gini. Pasti yang pertama kepikiran itu daging ayam. Ada yang sama nggak sih bun? Coba ya komen di kolom komentar. Soalnya cara ngolah daging ayam ini tuh mudah banget ya bun. Daging ayam ini tuh bisa digoreng, dibakar atau dipanggang di teflon. Nah aku udah bikin meal plan ya bun untuk 2 mingguan gitu. Nah salah satu menunya itu di bumbu bacem. Tapi lupa nggak beli air kelapanya. Ya udah deh pakai air biasa aja udah enak kok. Kalau udah cuci-cuci ayam gini aku suka langsung ngebersihin sink ini teman-teman. Soalnya setelah cuci-cuci ayam mau cuci-cuci tahu. Selanjutnya ini aku beli tahu. Tahu juga nggak pernah absen deh ya, kayaknya setiap food prep pasti beli tahu. Karena gimana dong, tahu itu enak. Ini kemarin aku beli tahu 2 bungkus, harga 1 bungkusnya tuh 5 ribuan. Nanti rencananya itu yang satu mau di bumbu bacem gitu ya. Terus yang satunya nggak diapa-apain karena untuk campuran tumisan buncis atau campuran di tumisan pakcoy gitu. Next, ini aku lagi mau ngeblender bumbu-bumbu untuk ayam bacemnya. Daging ayam kalau di bumbu bacem kayak gini tuh ini favorit anak aku banget ya teman-teman. Soalnya kalau di bumbu bacem gini kan bumbunya tuh ngeresep ya sampai ke dalam-dalam gitu. Apalagi kalau direbusnya itu pakai air kelapa. Tapi sayangnya aku kelupaan nggak beli air kelapa. Jadi ini pakai air biasa aja ya, pakai air galon. Nah ini bumbunya dimasukin, terus pakai asam jawa, pakai gula merah. Tadi juga aku nambahin ketumbar bubuk, pakai daun salam, pakai penyedap rasa, pakai garam supaya keluar gitu ya rasa gurihnya. Terus nanti di akhir pas airnya mau mulai nyusut itu aku nambahin lagi gula merah sama kecap supaya warnanya tuh gelap-gelap cantik gitu loh teman-teman. Selanjutnya di tungku kompor sebelah ini sebagian ayam tadi mau aku ungkep pakai bumbu racik ini. Ini aku tambahin daun salam sama sereh. Ini tadinya mau ngeblender gitu ya bumbu ungkep ayam kuning, tapi tadi aku cek stok bumbu itu masih ada bumbu racik ayam goreng ini nih, tinggal satu lagi jadi mau ngabisin aja gitu. Ayam bacem sama ayam bumbu kuningnya itu kita tunggu aja sampai airnya nyusut. Sambil nunggu ini aku mau potong-potong tempe. Nah kalau tempe ini aku beli di kios yang sama tahu tadi. Jadi ini tuh serba 5.000 gitu ya. Tahu 5.000, tempe juga harganya 5.000. Ini kan untuk stok 2 mingguan gitu ya. Aku kepengen awet dan tahan lama nih tempenya. Biasanya aku ungkep kayak gini. Nanti setelah sisa rebusan ungkeban ayam itu aku masukin tempe-tempe ini. Tempe kalau udah diungkep pakai sisaan bumbu ayam itu tuh rasanya jadi tambah gurih gitu ya. Selanjutnya, aduh ini videonya kelewat ya karena barusan ngobrolnya kepanjangan. Nah itu aku beli ceker setengah kilo. Terus aku beli bakso, beli nugget juga. Terus beli sosis nih ya. Nah setelah ini nih muncul sosisnya. Jadi setelah anak sekolah itu aku jadi suka beli makanan beku gini teman-teman. Ngebantu gitu loh makanan beku ini tuh. Biasanya aku bekelin Mesya makanan beku ini di hari dia olahraga gitu, di hari Rabu.
Biasanya aku bekelin spaghetti, terus aku bekelin sosis bakar atau bakso bakar. Nah, pada awalnya itu Mesya sebenarnya kurang suka ya makanan beku kayak gini. Dulu tuh Mesya pernah disuapin sama nugget, itu tuh dilepeh-lepeh gitu teman-teman. Makanya aku kapok dulu tuh beli makanan beku kayak gini karena seringnya gak dimakan. Seringnya tuh nyisa banyak karena kita serumah gak ada yang terlalu suka sama makanan beku. Tapi setelah sekolah mungkin ngelihat temennya banyak yang bekel sosis, kentang goreng yang kayak gitu, tertarik mungkin ya Mesya ikutan makan juga gitu bareng-bareng sama teman-temannya. Mohon maaf videonya kelewat lagi karena lagi-lagi ngobrolnya kepanjangan. Tadi aku beli ikan asin teri ya. Itu favorit aku. Aku suka bikin sambal bawang pakai bukan sambal bawang, sambal teri gitu. Terus nanti dimakannya pakai terong yang direbus atau dikukus ya. Udah itu pokoknya makanan ternikmat buat aku untuk saat ini. Terus tadi ada ayam 1 wadah, itu rencananya mau aku masak di opor kuning gitu teman-teman. Next tadi aku juga beli telur, itu nggak tahu berapa beratnya. Nah itu telur aku beli kemarin juga nih pas pulang dari pasar, aku sama pas suami langsung belanja ke Borma sekalian beli air mineral. Ada videonya dan aku bikinin vlog gitu ya, pokoknya nanti videonya setelah ini. Next itu aku beli bawang merah dan bawang putih. Bawang merah lagi murah nih teman-teman, di tempat aku seperempat harganya 5.000, tapi kalau bawang merah masih mahal. Seperempatnya masih di harga 9.000. Aku nggak beli tomat di belanja mingguan kali ini. Ini aku punya sisaan tomat 2 minggu yang lalu. Gimana nih teman-teman, masih cantik kan tomat aku? Nah ini aku lap-lapin karena dia lembab. Terus ini ada tomat 2. Ini tuh bonus dari si ibu sayur pas belanja di Tugu Pasar itu ya teman-teman. Dikasih bonus cuma 2 aja. Ya udah nggak apa-apa. Bersyukur ya dikasih 2. Jadi aku nambah nih stoknya jadi 4. Terus ini aku beli bombay 2 aja. Biasanya aku per 2 minggu itu beli bombay 3 ya, tapi kali ini 2 aja karena lagi mahal ya bun bawang bombay. Terus nah ini nih aku beli cabai rawit 3.000 aja. Jadi tomat ini tuh bonus dari si ibu sayur yang jual cabai rawit ini. Aku beli ini 3.000 supaya awet dan tahan lama. Cabai rawit ini wajib ya teman-teman dipotekin si tangkainya, karena tangkainya itu kan nanti bakalan cepet busuk layu ya. Terus untuk tambahan pengawet aku selalu pakein cabai rawit itu bawang putih 2-3 siung bawang putih. Terus ini aku beli timun. Mau ngomong mikir dulu soalnya barusan tiba-tiba lupa ini dia tuh namanya apa. Nah untuk sayuran-sayuran ini aku belinya semua harganya itu 10.000 dapat 3 bungkus. Itu bebas pilih sayuran. Aku pilih timun, pilih labu siam. Ini labu siamnya aku pilih 2 bungkus karena ini tuh sayuran favorit Mesya. Gak tahu dia tuh suka banget sama labu siam ini. Mungkin karena teksturnya yang lembut dan rasanya yang manis ya. Nah terus ini aku beli terong. Kalau ini terongnya terpisah ya, bukan di sayur yang serba 10.000 dapat 3 bungkus. Ini terongnya di kios yang terpisah. Aku beli 2.000 dan aku kaget dikasih segitu banyak. Alhamdulillah ya, bersyukur dapat terong yang banyak. Terus nah ini kalau buncis aku belinya di si emang yang serba 10.000 dapat 3 bungkus itu nih. Jadi ini lumayan lah ya untuk campuran tumisan, untuk 2 masak lah ya, untuk 2 kali masak. Aku buangin kiri kanannya karena itu bagian yang gak bisa dimakan. Terus tadi ini di kios yang serba 10.000 dapat 3 bungkus. Aku juga pilih pokcoy ya teman-teman, karena aku lihat pokcoynya ini seger-seger gitu ya. Jadi ngiler gitu. Suka langsung kebayang nih mie rebus. Tapi ini enggak kok, ini ditumis pakai bakso itu enak ya. Mesya juga suka tumisan pakcoy pakai bakso ini.
Sepertinya aku harus beli food container yang lebih besar nih untuk nyimpan. Seperti pakcoy ini kan nggak bisa ya nyimpennya berdesakan kayak gitu, nanti malah jadi busuk kan, layu gitu. Sebetulnya udah ada ya wishlist buat itu tuh, dan udah ada di keranjang, tinggal di check out. Tapi setiap mau check out terus keinget nih kebutuhan anak. Contohnya kemarin anak tuh lagi butuh baju batik untuk acara di sekolahnya nanti tanggal 2 Oktober. Sebetulnya udah punya batik, tapi yang sebelumnya kan udah kecil ya, udah ngatung gitulah bagian celananya. Jadi kemarin tuh kita main ke pasar baru, naik kereta api, tujuannya untuk beli baju batik. Gak jadi lagi deh check out food container yang udah ada di keranjang. Setelah punya anak, aku tuh nggak tahu kenapa setiap aku punya kebutuhan, tapi pas banget anak juga lagi butuh sesuatu. Nah, aku biasanya ngeduluin kebutuhan anak dulu. Ada yang sama nggak sih Bun? Coba dong komen di kolom komentar. Kelewat lagi videonya, mohon maaf, karena gimana dong kalau udah cerita kayak gini nggak bisa ngerem. Next, ini kemarin aku beli brokoli sama kembang kol, dan ini juga sayuran favorit Mesya. Biar awet nih, tahan lama, karena terus gak akan sekarang-sekarang juga. Masaknya biasanya aku di kayak gini nih cara nyimpennya. Jadi pertama itu aku potong-potong sebesar ini, terus direndam di air garam. Ini tunggu aja sampai 3 menit sampai 5 menit lah ya. Direndam supaya ulat-ulatnya tuh pada keluar. Terus kalau udah direndam air garam kayak gini, dicuci lagi nih Bun. Udah dicuci bersih biar hilangkan asin-asin dari garamnya. Kalau udah dicuci bersih kayak gini, langsung direbus aja. Ini aku perebusannya sebentar aja, cuman 3 menit sampai 4 menit. Sebentar kok. Terus sama ya brokoli juga kayak gitu cara aku menyimpannya. Sambil nunggu brokoli sama kembang kolnya mateng, ini aku lanjut ngerjain. Karena kalau food prep pengen cepet beres ya kayak gini, harus langsung disambung lagi sama pekerjaannya yang lain. Ini aku beli bawang. Kok bawang sih? Aku beli bumbu aromatik, lengkuas, jahe sama kunyit. Itu aku beli 5.000 campur gitu ya teman-teman. Dapatnya 3 macam. Nah, ini udah aku sikat-sikatin biar hilang tanahnya sampai bersih pokoknya ya. Terus aku simpan di wadah food container kayak gini. Biasanya nanti aku simpannya di freezer, di bagian chiller sih sebenarnya. Mohon maaf nih videonya kelewat lagi. Kemarin di pasar tumpah aku beli nampah ini, harga satunya 10.000. Kemarin tuh aku tawar ya 15.000 2 aja. Boleh gak sih kalau pembeli itu nawar? Tapi si emangnya cuman senyum aja, gak bisa Neng, ini udah 10.000 satunya. Ya udahlah, daripada berdebat ya, gak apa-apa. Ini aku beli 2 jadi totalnya 20.000. Nah, Mesya itu kan suka banget sama yang namanya kerupuk ya. Ini kemarin aku beliin kerupuk yang bentuknya ikan, dia tuh seneng banget. Nah, ini cuacanya lagi panas nih, lagi cerah. Kerupuk sama bawang-bawangannya mau aku jemur dulu. Kerupuknya dijemur dulu supaya nanti tuh ngembangnya bagus ya teman-teman. Aku juga itu dikasih tahu sama ibu, kalau baru beli kerupuk itu harus langsung dijemur. Balik lagi ke kembang kol sama brokolinya tadi. Udah matang ya kembang kolnya, itu langsung aku simpan aja di wadah dan tunggu diangin-anginkan dulu supaya panasnya hilang ya. Nah, selanjutnya itu aku mau rebus brokoli. Kita sambung dulu ya sama kerjaan yang lain. Ini tahunya sebagian gak aku bumbuin alias disimpan aja kayak gitu. Nanti itu penyimpanannya tinggal dikasih air aja ya, direndam air aja sampai penuh. Nah, yang sebagiannya lagi itu tahunya aku bacem, karena tadi bumbu bacemnya masih ada ya. Terus ini tempe yang tadi, mana tempenya belum muncul. Nah, sekarang kecepatan ya ngomongnya. Nah, ini tempenya ternyata aku tuh lupa ya nggak nge-record pas
beras, tahu bacem, sama tempe bumbu kuning ini. Jadi ini langsung aja ya videonya aku masukin ke dalam wadah. By the way, itu tahu tempenya udah dingin, gak beruap lagi. Nah ini brokolinya juga udah mateng, tinggal tunggu aja sampai dingin. Jangan langsung dimasukkan ke food container, apalagi langsung dimasukin ke kulkas. Nanti kulkasnya bisa rusak ya bun. Dan ternyata aku juga lupa nggak nge-record ayamnya yang udah matang ini. Nggak ada videonya pas masukin ke food containernya. Nggak apa-apa ya teman-teman. Tadi aku sempat istirahat dulu sebentar, makan gitu ya teman-teman. Nah ini kembang kol sama brokolinya udah dingin, langsung aja mau aku masukin ke dalam food container. Dua sayuran ini tuh biasanya aku masak pakai bawang putih, bawang bombay, terus pakai saus tiram gitu loh bun. Dan biasanya aku campur pakai wortel sama suiran daging ayam. Itu tuh Mesya ya bisa habis loh satu wadah gitu tuh untuk seharian dia makan. Nah ini sayuran 2 minggu lalu, sama penyimpanannya direbus dulu, terus udah dingin masukin ke wadah dan wajib disimpan di freezer. Gimana nih bun, masih bagus ya, dan ini teksturnya masih bagus loh, oke gitu loh teksturnya. Dan ini bisa banget ngehemat waktu kita untuk masak. Jadi praktis gitu, pokoknya pas masak tinggal cemplang-cemplung bumbunya aja. Tadi ada sisaan stok kubis itu 2 minggu yang lalu, itu udah mulai menghitam ya. Nah rencananya sore ini mau aku iris-iris sama wortel, jadi besok bisa sarapan sama bala-bala panas. Videonya kelewat, tadi juga aku masih punya sisaan bawang merah. Semua lauk protein hewani dan protein nabatinya ini semuanya udah selesai ya teman-teman. Mau langsung aku masukin aja duluan ke dalam freezer biar aman dan gak was-was ya, takut ada lalat berseliweran di sini. Dan takut bau ya, takut busuk sih kalau kelamaan di suhu ruang. Barusan penampakan kencur, itu stok 2 minggu yang lalu juga aku belanja. Masih bagus ya, aku satuin aja ke bumbu aromatik lainnya. Dan ini ada sisaan stok bumbu aromatik per daun-daunan. Ini tuh 2 minggu yang lalu aku belanja ya. Dan kemarin 2 minggu yang lalu itu aku beli daun jeruk banyak banget. Ini sisanya tinggal segini karena pas suami itu doyan banget sama yang namanya sambal matah. Jadi kemarin aku sempat bikin stok sambal matah gitu. Ini juga ada kikil sapi, ini belanja 2 minggu yang lalu tapi belum sempat aku masak nih. Rencananya ini besok aja ya, soalnya hari ini aku mau masak sayur sop yang tadi. Karena kikil ininya sedikit, jadi mau aku campur aja sama buncis supaya cukup ya untuk makan seharian. Aku baru tahu ternyata daging ayam ini tuh kalau mau nyetok di kulkas nggak perlu dicuci dulu bun. Tapi gimana dong ya, aku ngeliat langsung di pedagangnya tuh masih ada darahnya, bulu-bulunya juga masih ada, dan suka lihat lalat berseliweran. Aku jadi kurang nyaman aja gitu kalau nggak dicuci dulu. Tapi mungkin nanti kedepannya mau aku perbaiki cara food prepnya. Jadi nanti daging ayamnya itu tanpa dicuci dulu, langsung aja direbus di air yang mendidih. Terus nanti selanjutnya dipisahin gitu ya dalam porsi secukupnya aja. Nggak boleh nyimpen daging ayam ini tuh, nggak boleh ya disatuin semuanya gitu langsung ditumpuk ya teman-teman. Karena nanti nutrisinya akan berkurang kalau ayamnya sering-sering dikeluarkan lalu dimasukkan kembali itu tuh. Jadi diperhitungkan dulu aja kebutuhan setiap harinya atau kebutuhan per porsi makan di keluarga. Food prep ini emang agak capek di awal ya bun, tapi nyalse dan jongjon ke depannya. Selain itu happy lihat kulkas rapi. Nah karena food prep itu membutuhkan waktu yang banyak, makanya ini aku sekalian aja belanjanya untuk 2 minggu. Dan untuk belanja aku budgetin per 2 minggu itu 300 sampai 350 ribu. Untuk masak 3 orang, 2 orang dewasa dan 1 anak. Aku masak sehari 1 kali sampai 2 kali tergantung ya bun. Kalau masakannya habis nih siang-siang,
Aku baru masak lagi sore untuk makan malam. Next, semua sayur belanjaan ini langsung ditutup-tutupin lalu dimasukkan ke dalam kulkas. Untuk sayuran biasanya aku pakai alas tisu ya, Bun. Nah, tisu di sini itu fungsinya untuk menyerap semua air yang ada di dalam sayuran. Jadi prinsipnya mah sayuran itu harus disimpan dalam keadaan kering ya, Bun, agar awet. Untuk cara penyimpanan seperti ini tuh. Untuk semua sayuran, aku nggak cuci dulu karena kalau dicuci harus dikeringkan dulu kan, biar nggak busuk. Berbeda dengan kembang kol sama brokoli tadi, itu harus dimasak dulu supaya bisa masuk ke dalam freezer. Aku nggak ada cukup waktunya buat nungguinnya gitu loh, Bun. Lagian nanti kan sebelum masak dicuci dulu ya. Alhamdulillah untuk video kali ini sudah selesai, Bun. Semoga yang aku share ini bermanfaat ya. Kalau ada salah kata dari aku, mohon maaf. Dan seperti biasa, kalau kalian suka video ini, boleh dong bantu aku dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video food prep selanjutnya. Wassalamualaikum.